Siapa yang akan menjadi moderator? Oke, Siapa yang akan menjadi moderator, Pak? Bu? Pak ini Jody, Bu. Pak Jody, oke. Kepada Pak Jody dipersilakan untuk memandu diskusi hari ini tentang leksikon dan perbandingan semantik dalam linguistik komparatif. Mangga, Pak Jody, silakan. mempresentasikan eh, mata kuliah linguistik yang dengan topik leksikon dan perbandingan semantik dalam linguistik komparatif. Nah, fokusnya ini ada metode komparatif. Izin Pak, suaranya kurang kencang ya, kurang jelas. Kencang ya? Iya, Oh iya, Pak Jody, maaf kekecilan suaranya. Mungkin Mendam, ada Pak. yang lupa ditekan. Suaranya mendam. Kayak yang memendam rasa. masih Pak, masih kecil Pak. Tes, tes. Wah, Coba dicobain, Pak Jody. tes, tes, Oh, tes. aman, aman. Sekarang lebih baik, Pak. Silakan, Pak. Suaranya kecil tadi. Tadi Oke, kecil, sekarang aman. iya, saya akan menjadi moderator dalam kelompok 6 ini dan berikut nama-nama kelompok saya. Ada Bu Dini, ada saya Jody, ada Bu Heni, ada Bu Tita, ada juga Bu Wiwin. Nah, berikutnya akan dibacakan untuk metode komparatif oleh teman saya. Halo. Baik, Bapak Jody, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen. Selamat siang semua. Siang, Bu. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang metode komparatif. Dalam konteks linguistik, leksikon dan perbandingan sematik merupakan dua konsep yang sangat penting dalam memahami struktur dan makna bahasa. Leksikon merujuk pada kumpulan kata-kata yang digunakan dalam sebuah bahasa, sedangkan perbandingan sematik adalah studi tentang makna kata-kata dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks tertentu. Nah, dalam metode komparatif, di sini ada dua, yaitu rekonstruksi proto oceanic atau POC. Metode komparatif digunakan untuk merekonstruksi bahwa proto-oceanic dengan membandingkan kosakata dan struktur fonologis dari bahasa-bahasa keturunannya. Bahasa Ek dan GC menjadi sumber data utama dalam proses rekonstruksi. Teknik ini memungkinkan para linguis mengidentifikasi pola perubahan bunyi yang sistematis dan teratur di antara bahasa-bahasa Austronesia di kawasan Pasifik. Kemudian sistem fonologi bahasa New Caledonian. Bahasa New Caledonian menunjukkan sistem konsonan dan vokal yang kaya sebagai cerminan warisan POC. Sistem vokal mencakup 5 fonem dasar yang diwarisi dari proto-bahasa, sementara sistem konsonan mengalami perubahan derivasi yang teratur. Teknik rekonstruksi fonologi memperhatikan korespondensi bunyi antar bahasa yang menjadi bukti kekerabatan generatis dalam rumpun bahasa Austronesia Papua Nugini. Selanjutnya, esoterogemi, akumulasi variasi leksikal tidak teratur dalam kosakata penutur asli bahasa komunitas tertutup. Meningkat idiom dan sinonim hingga 5-20 sinonim ditemukan dalam bahasa Austronesia Papua Nugini. Peminjaman leksikal strategis dan bahasa tetangga untuk memperkaya sistem kosakata internal. Di sini ada eksoterogeni, pengurangan sinonim dan idiom opak untuk memudahkan komunitas lintas kelompok bahasa.
regularisasi pada simatik, makna kita menjadi lebih umum dan mudah diprediksi oleh penutur luar. Berfungsi sebagai bahasa antar grup atau lingua franca untuk komunikasi yang lebih luas dan inklusif. Kemudian peminjaman leksikon dan neologisasi. Peminjaman leksikal, kata dari bahasa lain diadaptasi di dalam kosakata lokal, contoh kata rumah, dari bahasa Melayu yang diadaptasi dan digunakan secara luas di komunikasi bahasa Papua Nugini sebagai bentuk peminjaman leksikal strategis. Kemudian neologisasi, komposisi dan derivasi. Komposisi pembentukan kata baru melalui gabungan dua kata atau lebih. Derivasi pembentukan kata baru melalui afikasi pada akar kata, menghasilkan makna baru yang produktif dan sistem morfologis bahasa. Neologisasi metafora sematik. Metafora perubahan makna kata berdasarkan konotasi budaya dan asosiasi kontekstual. Proses ini memperkaya leksikon bahasa esotegeroni dengan makna berlapis yang mencerminkan nilai dan tradisi komunitas penutur. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Baik, selamat siang semuanya. Bisa saya lanjutkan, Bu Win? Bu Heni, silakan. Iya. Baik, saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang metafora, semantik, dan medan semantik. Di sini, metamorfora semantik di dalam esotegerani ini memiliki 500 atau sampai 100 kata eh, untuk konsep warna dengan makna budaya yang sangat spesifik dan tentunya sangat beragam dan kaya warna. Bahasa antar grup hanya menggunakan dari 5 sampai 10 kata warna dasar untuk komunikasi lintas kelompok. Di sini ada gambar, mungkin gambar yang warna-warni ini yang dinamakan dengan medan sematik atau juga sematik file. Nah, ini yang berbentuk lingkaran yang selewat emang berupa warna-warna. Nah, ini adalah alat bantu linguistik untuk mengelompokkan kata-kata yang punya makna atau tema yang sama. Di sini ada yang tampilannya yang paling tengah atau yang dinamakan dengan semantic file. Ini temanya besar, kemudian ada logonya, kemudian juga ada lingkaran warna-warninya dengan subtema atau kelompok makna yang lebih spesifik lagi dari lingkaran yang besar tersebut. Kemudian ada garis-garis luarnya yang di situ juga ada kata-kata spesifik yang masuk ke subtemanya tersebut. Contohnya ada kokoa atau coklat. Nah, ini kata yang berhubungan dengan coklat ya. Kemudian fungsinya buat apakah ini semantic file ini bisa juga untuk ketika kita membuat nulis deskripsi, kemudian juga belajar kosakata ataupun juga analisis menganalisis sebuah teks. Kemudian perbandingan medan sematik ini yang berupa warna atau kinship dan tumbuhan dalam bahasa esoterigani Austronesia mencakup 200 sampai 300 kata. Nah, bahasa antar grup hanya memiliki 2 atau 30 kata dalam medan sematik yang sama yang menunjukkan simplikasi drastis. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh budaya, identitas,
dan kontak bahasa dalam pembentuk leksikon sematik ini. Nah, eh, dalam metafora sematik ini yang dimana pengertiannya yaitu gaya bahasa yang menggunakan suatu kata atau ungkapan yang mewakili hal lain yang berdasarkan persamaan baik dari sifat, bentuk, fungsi maupun karakteristik ini mempunyai juga ciri-ciri seperti terjadinya perpindahan makna atau berdasarkan persamaan atau kemiripan ataupun juga berdasarkan kiasannya. Kemudian komponen sematik dan sistem fitur kompleks. Sebentar, kurang jelas. Nah, ini fitur generasi dan jenis kelaminnya. Ini fitur sematik generasi membedakan makna kata seperti kata dari kata ayah, ibu, dan anak. Nah, jenis kelamin sebagai komponen sematik ini membedakan referensi maskulin dan feminim dalam leksikon. Kemudian juga garis keturunan dan usia relatif. Garis keturunan menentukan hubungan kekerabatan dalam struktur sosial. Usia relatif membedakan status penutur dalam konteks budaya dan linguistik. Di sini juga ada apa itu? Gambar sematik network atau sistem fitur dalam esoterigami. Dalam bahasa esoterigami ini, sistem fitur sematik sangat kompleks dan saling berinteraksi. Setiap kata di sini memiliki lapisan makna yang terikat antar konteks budaya dan sosial komunitas penuturnya. Nah, di sini gambar semantic network ini terdiri dari titik atau bulat. Di sini juga mungkin kurang jelas ya teman-teman. Di situ ada warna biru juga. Nah, ini namanya node yang mewakili kata atau konsep atau ide. Kemudian juga ada garis yang menyambungkan titik. Nah, itu namanya link atau edit, nunjukin hubungan relasi antar kata. Makin banyak garis ke satu titik berarti konsep itu makin penting atau sentral. Kemudian ukuran titiknya juga dari jarak juga ini berbeda. Ini juga titik yang lebih besar biasanya konsep yang lebih penting sering muncul. Nah, dipakai untuk apakah ini? Ini biasanya untuk main mapping atau misalkan kita buat siswa bisa menjadi alat brainstorming sebelum nulis deskripsi. Atau juga analisis kosakata dan memahami bacaan. Jadi setelah habis baca teks, siswa bikin jaringan sematik buat nunjukin dia bahwa mereka itu paham hubungan antara tokoh atau ide atau kata antar kota kosakata. Interaksi komponen sematik yaitu komponen sematik berinteraksi membentuk jaringan makna yang kompleks. Nah, di sini kombinasi fitur generasi baik jenis kelamin, garis keturunan, dan usia menghasilkan sistem kekerabatan yang kaya dalam bahasa Austronesia. Kemudian metatifologi dan pergeseran bahasa di sini metafologinya menurut adopsi fitur tifologis yaitu metatifologi terjadi ketika bahasa lemah mengadopsi fitur tifologis dari bahasa yang lebih dominan akibat kontak bahasa yang intensif dan berkelanjutan. Proses ini mencakup perubahan pada struktur gramatikal atau sistem fonologi dan pola sintaksisnya. Kemudian bahasa yang mengalami metatifologi cenderung menyesuaikan diri dengan pola bahasa dominan di sekitarnya sehingga mengubah identitas tipologisnya secara bertahap namun signifikan. Kemudian pergeseran bahasa yaitu melalui proses dan dampaknya juga pergeseran bahasa terjadi ketika penutur berhenti menggunakan bahasa asli mereka dan beralih ke bahasa lain. Proses ini umumnya berlangsung dalam satu atau dua generasi atau lebih yang dipengaruhi oleh tekanan sosial mau ekonomi ataupun budaya. Ini contohnya di Papua Negeri banyak bahasa minoritas mengalami pergeseran menuju bahasa dominan. Faktor utama meliputi perkawinan antar suku, urbanisasi, dan kebutuhan komunikasi antar grup yang lebih luas. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Berikutnya oleh teman saya bisa dilanjutkan. Terima kasih.
Baik, dilanjutkan oleh Bu Tita. Dipersilakan. Ya, halo. Baik, terima kasih Bu Heni dan Pak Jody. Selanjutnya saya akan membacakan tentang studi kasus bahasa X dan Y di Papua Nugini. Bahasa X, metatipologi signifikan akibat kontak intensif dengan bahasa tetangga di wilayah Papua Nugini. Sistem klasifikator 15-20 klasifikator nominal yang terstruktur secara gramatikal. Perubahan derivasi dan komposisi kata yang mencerminkan pengaruh bahasa dominan di sekitarnya. Yang kedua yaitu bahasa Y. Metatifologi dikombinasikan dengan esoterogeni. Bahasa menjadi sangat kompleks dan sulit dipahami. Sistem klasifikator sangat besar, yaitu 80-120 klasifikator dengan fungsi semantik dan gramatikal. Afiksasi kaya 50-80 afiks yang digunakan dalam derivasi dan infleksi kata dasar. Selanjutnya, Bu Dini. Selanjutnya, tipologi hasil kontak bahasa. Berdasarkan studi tentang esoterogeni, eksoterogeni, dan metatifologi dan pergeseran bahasa, kita dapat mengidentifikasi berbagai tipologi hasil kontak bahasa, yaitu yang pertama, esoterogeni. Hasil kontak bahasa di mana bahasa yang lebih lemah atau bahasa yang digunakan oleh komunitas yang lebih kecil atau kurang berpengaruh menjadi lebih kompleks dan lebih sulit dipahami sebagai hasil dari keinginan komunitas penutur untuk mempertahankan identitas linguistik mereka. Yang kedua, eksoterogeni. Hasil kontak bahasa yang dimana bahasa antar grup menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami sebagai hasil dari kebutuhan untuk komunikasi yang efektif antar grup. Yang ketiga, metatipologi. Hasil kontak bahasa di mana bahasa yang lebih lemah mengadopsi fitur-fitur tipologis dari bahasa yang lebih kuat, menghasilkan bahasa yang memiliki fitur-fitur tipologis yang hybrid atau campuran. Yang selanjutnya, kemudian perubahan semantik. Faktor perubahan semantik. Perubahan semantik dipengaruhi oleh konteks penggunaan budaya dan sejarah suatu komunitas bahasa. Makna kata tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring waktu akibat interaksi sosial, kontak antar bahasa, dan pergeseran budaya. Teori Invited Inferencing atau IITSC menjelaskan bagaimana inferensi kontekstual secara bertahap menjadi makna konvensional dalam suatu bahasa. Kedua, contoh kata bantu must dalam bahasa Inggris. Kata must mengalami perluasan makna dari makna deonetik harus atau wajib, you must submit the report, menjadi makna epistemik yang artinya mungkin atau kemungkinan besar. Contoh lagi, she must be at home. Pergeseran ini terjadi melalui inferensi konstekstual yang berulang hingga makna baru terkodifikasi. IITSC menekankan bahwa faktor penggunaan dan inferensi pragmatik adalah pendorong utama perubahan semantik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Dini. Silakan Ibu Dini.
Ya, terima kasih kepada Bu Tita. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan slide selanjutnya, yaitu peran kata bantu dalam semantik dan sintaksis. Ada beberapa, yaitu yang pertama, aturan fonologis dan gramatikal kata bantu. Kata bantu merupakan unsur bahasa yang memiliki aturan penggunaan tertentu dan berbeda dari kata leksikal atau kata yang memiliki makna mandiri. Kata bantu biasanya tidak memiliki makna penuh jika berdiri sendiri, tetapi berfungsi memberikan informasi tambahan terhadap kata lain, terutama verba atau kata kerja. Dalam kajian linguistik, kata bantu memiliki aturan fonologis dan gramatikal. Aturan fonologis kata bantu, secara fonologis, kata bantu dapat memiliki ciri pelafalan atau tekanan bunyi yang berbeda dari kata biasa. Dalam beberapa bahasa, kata bantu sering mengalami perubahan bunyi atau tekanan sesuai dengan posisi dalam kalimat. Nah, contoh dalam bahasa Inggris di sini ada can, yang berarti dapat atau bisa, kemudian will, akan, shall, akan atau harus. Nah, kata bantu ini biasanya tidak mendapatkan tekanan bunyi seperti kata utama karena berfungsi sebagai unsur pendukung dalam kalimat. Contoh dalam kalimat, she will go, dia akan pergi. Kata will tidak menjadi pusat informasi, melainkan membantu menunjukkan waktu atau kepastian tindakan. Kemudian, aturan gramatikal kata bantu. Secara gramatikal, kata bantu memiliki aturan dalam membentuk struktur kalimat. Kata bantu dapat menunjukkan waktu atau tense, aspek, modalitas. Contoh yang menunjukkan waktu, kalimatnya yaitu saya akan pergi. Kemudian ada yang menunjukkan aspek, contoh kalimatnya saya sedang membaca. Kemudian yang menunjukkan modalitas, kamu harus belajar. Nah, kata bantu membantu pembaca atau pendengar memahami hubungan antar pelaku, tindakan, dan keadaan dalam sebuah kalimat. Nah, yang kedua, peran kata bantu yaitu contoh kata bantu dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Perbedaan penggunaan kata bantu dapat terlihat dalam berbagai bahasa. Contohnya dalam bahasa Inggris, he must go atau harus dengan he must be tired. Dia pasti lelah. Nah, kata mas ini menunjukkan perkiraan atau kesimpulan. Artinya, satu kata bantu dapat memiliki makna berbeda tergantung konteksnya. Kemudian contoh di bahasa Perancis. Mohon maaf saya belajar ya ini untuk artikulasinya. Contohnya, il doit partir. Dia harus pergi. Atau contoh kata lain, il doit être fatigue. Dia mungkin atau pasti lelah. Nah, kata do it ini memiliki fungsi yang sama, tetapi maknanya berubah sesuai konteks penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata bantu tidak hanya berkaitan dengan bentuk bahasa, tetapi juga berhubungan dengan interpretasi makna. Kemudian yang ketiga, fungsi struktural bukan leksikal. Fungsi utama kata bantu bersifat struktural, utamanya sebagai unsur struktural dalam kalimat, bukan sebagai kata yang membawa makna utama. Nah, perbedaannya kata leksikal seperti makan, tidur, rumah, buku, itu kata tersebut memiliki makna sendiri. Nah, kata bantu seperti akan, sudah, sedang, harus, dapat, kata tersebut membutuhkan kata lain agar maknanya lebih jelas. Contoh katanya, dia belajar. Kalimat tersebut menunjukkan aktivitas belajar. Tetapi kalau ditambah dengan kata bantu, dia sedang belajar. Nah, penambahan kata bantu sedang mengubah makna menjadi aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi, kata bantu memperjelas hubungan gramatikal seperti waktu, sikap, kemungkinan, dan keadaan. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, faktor sosial dalam perubahan bahasa. Yang pertama, identitas linguistik berperan penting dalam menjaga keberlanjutan leksikon suatu bahasa di tengah tekanan perubahan. Yang kedua, komunikasi antar grup mendorong
Simplikasi bahasa mengurangi kompleksitas leksikal demi keterpahaman yang lebih luas. Nah, interaksi antar kelompok masyarakat menyebabkan bahasa mengalami perubahan. Ketika kelompok yang berbeda berkomunikasi, terjadi adanya peminjaman kata, perubahan makna, ataupun penciptaan istilah baru. Contohnya, bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa asing seperti aktivitas, teknologi, informasi, internet. Nah, hal ini terjadi karena adanya hubungan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, kecepatan perubahan bahasa sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan intensitas kontak antar komunikasi penutur. Perubahan bahasa dipengaruhi oleh dinamika sosial dan intensitas hubungan antar penutur. Semakin sering masyarakat berinteraksi, semakin cepat juga bahasa berubah. Faktor yang dapat mempercepat perubahan bahasa yaitu media sosial, teknologi komunikasi, globalisasi, perpindahan masyarakat, perkembangan budaya. Contohnya, istilah viral yang pada saat ini maraknya yaitu konten, influencer. Nah, itu salah satu kecepatannya perubahan bahasa menjadi bagian dari kosakata sehari-hari karena pengaruh media sosial. Mungkin sekian penjelasan dari saya, diserahkan kembali kepada moderator. Tes. Nah ya, jadi ada kesimpulannya yaitu dari yang awal itu ada metode komparatif yang membantu untuk merekonstruksi bahasa proto seperti proto-oseanik melalui analisis fonologi dan leksikon. Fonologi itu maksudnya adalah kayak bunyi dari suatu kata itu. Misalnya kan yang udah jelasin tuh yang pas UTS ada, kalau nggak salah tuh kayak ada mata, maat atau apa tuh. Dia tuh kayak berbeda di tengahnya untuk penyebutannya. Ada juga yang dari Filipina juga Tagalog. Nah, kalau leksikon itu contohnya itu seperti kosakatanya dari dalam kamus masing-masing. Gitu. Lalu ada heterogeni dan heterogenik. Menciptakan pola leksikal dan semantik yang berbeda dalam komunitas bahasa Austronesia. Ya, berarti dalam bahasa Austronesia itu ada Australia dan dengan Indonesia. Yang punya pola kamus itu cukup berbeda di situ. Nah, jadi misalnya kan heterogen itu berkembang itu dari dalam. Dari misalnya pencampuran komunitas dari digital itu, media sosial yang misalnya cukup kompleks lah. Cukup kompleksnya itu dalam arti kayak digitalisasi gitu. Atau enggak ibaratnya dia mengadopsi dari bahasa-bahasa Inggris gitu. Daring gitu. Daring, luring. Dia mengadopsi bahasa dari bahasa asing. Lalu ada perubahan bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan kontak intensif antar bahasa dalam satu atau dua generasi. Maksudnya itu seperti peradaban yang berubah dari waktu ke waktu, dan itu juga mempengaruhi kondisi etnis tertentu dari budaya dan adat. Lalu ada studi kasus menunjukkan variasi kompleksitas bahasa. Teori IITSC memperkaya pemahaman linguistik komparatif secara mendalam. Ya, kira-kira itu yang bisa disampaikan dalam kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 6. Sebagai tambahan itu maksudnya IITSC itu seperti ada singkatan dari misalnya di suatu berbahasa tuh ada yang suka disingkat-singkat gitu kalimatnya gitu.
eh, bisa kita lanjut ke dalam sesi pertanyaan dulu kali ya. Bagaimana teman-teman? Halo. Ya, Ya, langsung Pak, Pak. pertanyaan. Pak. Oke, dari Bu Listi ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Saya yang mau nanya, Pak. Iya, iya Oke. benar Bu Listi ya ya. Ada yang mau ditanyakan, Mangga? Ya, Pak, punten. Yang bertanya saya, Pak ya, izin Oke. kepada teman-teman kelompok 6. Saya ingin bertanya, ini pembahasan yang cukup menarik, semantik komparatif ini, perbandingan makna. Ada satu hal yang menggelitik saya berkenaan dengan semantik ini. Ketika tadi Bu Dini apa ya kalau tidak salah yang menjelaskan soal mas, ternyata harus dan dia mengalami pergeseran makna. Saya jadi teringat kata gila. Gila kan kalau secara kaidah kebahasaan kan, maksudnya di EYD di Ada kamus crazy, ya. ada madness Ya, ya. ya Crazy, betul. Crazy kan maksudnya gila itu kan di kamus besar bahasa Indonesia cenderung maknanya negatif kan, seperti mengumpat atau menganggap orang lain itu hilang akal dan sebagainya. Tapi zaman sekarang dalam kata gila misalnya, ih gila lu keren banget. Tapi jadi orang ketika udah kata gitu. gila katain gila itu tidak tersinggung. Berarti kan ini ada pergeseran makna dia dari yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, saya jadi penasaran kira-kira apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sesuatu bahasa atau suatu kata itu bisa berubah seperti itu. Apakah ada perbedaan generasinya atau bagaimana mungkin teman-teman kelompok 6 yang memperdalam materi semantik komparatif ini bisa menjawabnya. Terima kasih. Halo Pak Judi, nge-freeze? Atau terkesima? Oke, siap. Enggak. Iya, iya. Kita tampung dulu ya berarti apa Oke, alasan boleh. kata Jadi intinya gila kenapa terjadi pergeseran makna? ya, pergeseran makna ya. Itu. Ibaratnya Oke, gila sebenarnya dalam arti sebenarnya tuh gila berarti dia udah GJ, tapi ya, ternyata gila di sini juga bisa juga, wih gila keren makna itu. positif. Ya, dan itu Gitu. hanya contoh, Pak. Hanya contoh yang Iya, iya. terpikir di kepala saya. Masih banyak lagi kata-kata lainnya. Nah, yang buat saya penasaran tuh, kenapa bisa bahasa itu bergeser Kalau di maknanya? pikiran saya ya, di Langsung dijawab pikiran apa ditampung? enggak nanti dulu. Oh ini, iya, ini baik. ini saya agak mikir nih. Soalnya ya kalau di pikiran saya tuh ada yang kayak ibaratnya entah itu ih bagus nih, tapi sebenarnya dia belum tentu juga bilang bagus, bisa aja kayak dua arti gitu, kayak bagus secara negatif gitu kan, ih bagus nih makanannya nih, padahal dia nggak bilang tuh, bisa aja dia bilang kan dalam hati, ah bagus apanya, ini mah di rumah juga bisa beli, bisa aja kan dalam hati begitu ya. Iya, Nah, itu itu mungkin berarti ada. kedua kata yang artinya mungkin bisa sama gitu Bu. Mungkin ya, tapi nanti dulu ditampung ya untuk Oke, siap, penjelasan siap. lengkapnya. Siap, Pak, siap. Terus yang Bu Lia ya, Bu Lia mau tanya. Ya, Pak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Waalaikumsalam. suara saya terdengar nggak, Pak? Aman, Bu Lia? Dengar, Aman aman, ya? aman, aman. Aman Oke. sentosa. Ya, Aman Bu, aman. terima kasih atas kesempatannya. Saya Lia Lestari dari kelompok 2. Yang mau saya tanyakan ini kaitan dengan leksikal ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa leksikal dianggap sebagai bagian bahasa yang paling mudah mengalami perubahan dibandingkan unsur bahasa yang lain? Jadi mengapa leksikon ini dianggap sebagai bagian bahasa yang paling mudah mengalami perubahan dibanding unsur bahasa yang lain? Itu Pak pertanyaannya. Perlu diulang nggak Pak? Bentar. Cukup jelas mengapa Ya, leksikal dianggap bahasa yang paling mudah ya betul. untuk di apa tadi ya, mengalami ya apa? Mengalami Mengalami perubahan dari bahasa Mengalami lain perubahan. gitu ya. Iya, Iya. dibandingkan bahasa yang lain gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Tampung dulu dua ya. Pak Fir mau nanya apa Pak Fir?
Halo Pak Fir. Ya Pak, saya ya ternyata ya. Iya, iya, iya. Bentar ya Pak. Saya tadi lupa mau nanya apa. Oke, ini Pak, tadi kan soal kompleksnya leksikon dan segala macam ya, dibahas juga ya. Nah, pertanyaan Oke. saya, eh, apakah mungkin kalau semakin kompleksnya leksikon di suatu bahasa itu eh, berpengaruh atau menunjukkan bahwa perkembangan bahasa itu menjadi lebih baik? Oke, Bahasa yang bahasa lebih baik. mengalami apa namanya? Iya, yang mengalami apa tadi? Kompleksnya leksikon ya. Apakah itu menjadi lebih baik gitu? Kira-kira gitulah. Oke. Ya, Pak ya. Oke. Oke, saya coba jawab dulu kali ya dari Pak Fir ya. Apakah mungkin jadi bahasa yang lebih baik? Nah, sebenarnya tidak selalu, Pak. Soalnya kompleksitas leksikon itu tidak otomatis menunjukkan bahwa suatu bahasa berkembang menjadi lebih baik. Nah, alasannya itu bisa juga jadi memperluas. Misalnya ada ekspresi ide, ada juga penggunaan bahasa juga bisa lebih rumit gitu ya. Jadi kayak konsonan katanya tuh kayak dari bahasa kan dari predikat apa dari subjek, predikat, objek. Nah, itu dia bisa aja dari yang depan ke belakang atau mungkin lebih dimodifikasi. Tapi nggak semua bisa dimodifikasi ternyata juga. Nah, itu kemungkinan adanya modifikasi dari konsonan struktur kata itu karena udah terbiasa dari aktivitas sehari-hari dalam ngobrol gitu ya. Misalkan mengobrol harusnya kan berbicara ya, lebih formalnya berbicara gitu. Tapi kita lebih suka bilang saya bikin kopi, saya harusnya kan saya membuat kopi kalau formal lah gitu. Mungkin karena adaptasi perubahan zaman juga itu ya yang bisa dilihat. Jadi sebagai contoh yang bahasa yang sederhana lebih efektif dianggap berkembang dengan baik. Jadi lebih efisien gitu. Kalau dilihat dari dari kata berdasarkan struktur katanya. Struktur dalam kalimat ya gitu, Pak Fir. Berarti Cukup jelas. berarti yang apa Oh ya. namanya? Yang mengalami perkembangan lebih baik itu malah hanya di bahasa yang lebih sederhana gitu ya, Pak ya? Iya karena Itu daya tangkap maksudnya? daya tangkap individu sih Pak. Jadi Oke, kalau semakin bergantung lingkungan jadi ya. semakin kompleks itu di bahasa-bahasa yang sederhana malah jadi berkembang lebih baik gitu ya. eh Kalau bahasanya itu cukup rumit sih sebenarnya sih nggak bisa diadaptasi juga sih Pak kalau kayak gitu. Karena kan kalimat kita kan contohnya nih kita kan menulis. Kalau kita menulis yang nggak formal kan pasti kita disalahin kan ya menulis gitu. Nggak boleh kan kita Oke. kalau misalnya kalau kita bikin ngajar ke anak-anak gitu pakai bahasanya nggak formal gitu, tidak formal. Nah jadi sebenarnya sih seharusnya nggak tidak bisa dilakukan untuk diedukasi itu loh. Maksudnya dibedakan lah misalnya untuk mengobrol-mengobrol untuk kepentingan formal gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Tapi Boleh tidak menutup meneruskan nggak? kemungkinan juga bisa jadi. Nah itu dia bisa jadi ada sebagian kata yang punah karena kebiasaan itu. Kalau di satu lingkungan tertentu ya Pak ya. Oke, tadi kan ada pertanyaan Bulia ya. Ada yang mau bantu jawab ke pertanyaan Bulia Nah, tuh? jadi Ya. Purani mau aku bantu coba jawab yang pertanyaan dari Bu Listi ya. Oh, Bu Listi, oke, Oke, boleh Bu, boleh oke, Bu Eni. nanti boleh nambahin lah aku sedikit aja. Yang pertanyaan dari Bu Listi itu aku tangkap pergeseran makna kata gila yang saat ini menjadi apa? Mainan anak-anak yang pada awalnya kata gila itu kan eh, secara denotatifnya itu gangguan jiwa atau kehilangan kewarasan, tetapi saat ini dijadikan kata gila itu sebagai bahan bahasa gaul. Nah, seperti yang dari sekarang ini, zaman saat ini di dunia medsos ini
perkembangan bahasa gaul ini eh, luar biasa sekali. Yang tadinya kata gila yang mengandung artinya kehilangan pewarasan atau konotasinya itu orang gila itu yang dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang dijadikan makna eh, oh sebagai kata hebat atau luar biasa, seperti hanya kalau kita anak-anak lagi ngobrol kita dengerin, ih kalau di Sunda mah ih gelo mana hebat. Nah, s- udah gelo tapi hebat. Padahal bahasa kata gelo itu kan awal katanya gila gitu ya dari bahasa Indonesia. Tapi kok gelo tapi hebat. Nah, itu mungkin maksud dari pergeseran makna ini, eh, kata gila tersebut menjadi ungkapan luar biasa atau juga rasa terkejut, atau terkejut sesuatu yang ekstrim atau bagaimana. Nah, ini mungkin mengapa makna ini menjadi kata gila ini adanya pergeseran makna, bisa aja menurut saya mah ini perkembangan dari budaya masyarakat, kemudian pengaruh media sosialnya yang saat ini yang sangat luar biasa, yang anak-anak susah sekali diremnya dalam berbahasa gaul dalam sehari-hari, kemudian juga pemakaian secara metaforsisnya itu jadi berpindah arti, eh, kata arti gila sesungguhnya dengan sekarang ini. Mungkin itu saja Pak Jody, mungkin teman-teman yang lain dapat menambahkan. Terima kasih. Jadi karena apa Bu Heni? Punten maaf. Iya, mungkin eh, perkembangan zaman juga lah Bu Listi, mungkin ya Oh, saat ini, kemudian pengaruh budaya yang sehari-hari kadang kita kan di sekolah juga ngedenger walaupun kita larang-larang anak-anak jangan berbicara seperti ini, tapi mereka tetap aja kata gila, ih gelo, maneh, ih apa gimana itu tetap aja diungkapkan. Nah, itu mungkin rasa ungkapan mereka, eh, perkembangan zaman saat ini mungkin Bu Listi. oke. Mungkin teman Berarti lain ada yang bisa menambahkan Bu Listi dari yang lain. oke. Silakan Pak Juri. Nah, itu sebenarnya saya rasa nih ya, kayaknya yang kata gila itu dia ngikutin orang luar kayaknya, Bu. Contohnya nih, it's so look Crazy gitu ya. crazy gitu. Oh, keren. How Iya, apa tuh? Pokoknya berarti dia pengaruh tuh kayak budaya ya. iya Maksudnya ngikutin. ada, Iya, heeh, Kayak gini ya loh yang monggo Pak harusnya Rudi. kayak Izin oh damn Pak it Jody is nambahin, so nambahin crazy gitu dikit kan. boleh, iya. Boleh. Pak Jody, silakan. boleh nambahin Monggo. dikit ya. Oh, ya udah boleh, Bu. Boleh, Bu. Eh, Kalau menurut saya itu yang tadi disebutkan Mbak Lisi itu atau Bulia ya, gelo gitu, itu bagus gitu ya. Tapi gelo tapi bagus gitu. Ini kalau menurut saya itu merujuk kepada perubahan makna atau semantik shift itu ya, di mana perubahan arti suatu kata dari makna asalnya menjadi makna baru seiring perkembangan waktu dan penggunaan bahasa. Jadi, perubahan makna ini merupakan hal yang wajar dalam perkembangan bahasa. Kalau menurut saya seperti itu, tambahannya Pak Jody. Jadi, Oke. termasuk ke dalam semantik shift ya. Iya, makasih Bu Nur. Kasih Bu Nur. Iya, jadi itu karena sebenarnya mirip seperti yang tadi Pak Fir bilang. Cuman kan kalau Pak Fir ini lebih ke arah kalimat kata yang lebih efisien gitu ya. Kalau Bu Listi lebih ke perbedaan pergeseran makna gitu. Oke, takutnya nanti Bu Rani tadi Ya, dari tadi udah berarti raset. enggak. Pada Oh, nggak dasarnya ini. perubahan makna ini bergantung pada hal-hal yang di luar linguistik itu sendiri ya. Kalau semantik itu. Jadi bukan lagi membedah morfologi, apa namanya, bentuk-bentuk atau struktur-struktur, melainkan kita fokus di hal-hal yang di luar linguistik. Entah itu konteks budaya, entah itu sosiolinguistiknya atau psikolinguistik, karena intinya di luar dari aspek internal bahasa. Ya nggak sih, teman-teman? Kalau dari pendapat teman-teman sih yang saya tangkap begitu. Ya, betul, Mbak Iya, Desi. iya Bu ya. Perkembangan, ya, dari perkembangan waktunya juga masuk. Ya, berarti kan untuk semantik khusus ya, maksudnya unik. Karena Unik, ya, ya. karena bermainnya bukan lagi di ranah dalam bahasa, internal bahasa, tetapi sudah lanjut ke multidisipliner ilmu ya.
Jadi linguistik tambah sosio jadinya sosiolinguistik, terus psikolinguistik, atau kalau tambah budaya antropologi linguistik, seperti itu mungkin kali ya, teman-teman? Iya, Holistik. iya, Ya, oke, sip. Terima kasih Pak Jody dan teman-teman kelompok 6. iya Bu. Oke, Bu Rani. Takutnya nanti ada yang lupa nih. Takutnya Ibu pegel mau ya Bu nanya. Rani ya tangannya ya. Iya. Monggo. Bu Rani apa yang mau ditanya? Maaf. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sempat terpental. Izin bertanya ya Pak Jody dan kelompok yang presentasi hari ini. Mengapa esoterogeni ini dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan identitas sesuatu kelompok? Seperti itu, Pak. Mengapa dianggap Ya. mempertahankan estrogoni? Identitas suatu kelompok gitu. Jadi pertahanan identitas suatu kelompok itu mengapa gitu. Oh iya, iya, iya. Ya. Terima kasih. Dianggap sebagai strategi mempertahankan identitas suatu kelompok. Oke, ditampung dulu ya. Saya mau coba menjawab dari Bu Lia. Nanti bisa ditambahkan kalau dari teman-teman ada yang mau ditambahkan. Oke, Bu Lia tadi, mengapa leksikon dianggap sebagai bahasa yang paling mudah mengalami perubahan dibandingkan unsur bahasa lainnya? Nah, situ ada dianggap bahasa paling mudah karena berhubung langsung dengan kehidupan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi masyarakat. Misalnya mengalami perubahan, kosakata baru muncul gitu. Dan juga ada penamaan konsep, benda, atau aktivitas baru. Nah, selain itu juga adanya pengaruh dari perubahan leksikon yang memungkinkan fleksibel di sistem tata bahasa atau bunyi yang cenderung lebih stabil. Misalnya ada teknologi yang melahirkan kata-kata baru seperti internet, daring, unggah, gawai, dan sebagainya. Faktor yang menyebabkan perubahan leksikon itu misalnya ada kontak dengan bahasa lain. Nah, yang tadi disebut itu, yang ada crazy, gila, tapi sementara awalnya tuh pasti belum tentu nyampe situ. Mungkin karena terbiasa dengan dari negara lain gitu, dari bahasa lain, jadi masuk. Nggak menutup kemungkinan juga, mungkin juga bahasa Jepang pasti ada yang seperti itu, mungkin ya ngikut-ngikut juga gitu. Dan juga ada juga perubahan budaya dan sosial, terus kemajuan teknologi, pergantian generasi pengguna bahasa, kebutuhan komunikasi yang lebih efektif. Nah, jadi yang lebih ditekankan tuh komunikasi yang lebih efektif seperti bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari beda sama dibuat misalnya buat surat gitu kan. Kecuali kalau buat surat pribadi ya. Tapi kalau konteksnya dalam buat surat, majalah, pasti kondisinya akan dipakai dalam bahasa yang formal. Seperti itu Bu Lia dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau nambahin? Iya, iya, iya. Oke. Baik, Pak. Jadi dasarnya kosakata itu ya bersifat dinamis mungkin ya gitu ya. Jadi Iya, langsung dipengaruhi perkembangan masyarakat gitu ya. iya, Jadi tidak statis dan dia seperti dinamis ya, benar. iya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Lia. Oke, saya teman-teman mau jawab pertanyaan Bu Rani? Saya jadi hat-trick semua nih. Gak apa-apa, Pak. Kita nanti ada penguatan dari Bapak dosen tercinta kita. Nggak apa-apa kok, Pak. Iya, iya. Ya udah, nggak apa ya. Nggak apa-apa. Mengapa estrogoni dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan identitas suatu kelompok? Di sini lihat dulu dari pengertiannya ya, kan estrogoni adalah kecenderungan bahasa menjadi lebih khas dan sulit dipahami oleh orang luar. Proses ini sering digunakan kelompok sosial untuk menjaga identitas dan solidaritas internal. Nah, bahasa yang bersifat estragonik biasanya mengembangkan istilah khusus, mempertahankan bentuk bahasa lama, menciptakan kode komunikasi kelompok. Nah, contohnya itu bahasa komunitas adat, kelompok profesi, atau kelompok sosial
tertentu yang memiliki istilah khas sebagai penanda identitas mereka. Nah, tadi tuh esterogeni. Ada juga tadi di slide-nya itu kan akumulasi variasi leksikal tidak teratur dalam kosakata penutur asli bahasa komunitas tertutup. Nah, ada peningkatan idiom dan sinonim. Idiom ini seperti makna kata, tapi belum tentu yang diucapkan itu sama gitu. Mungkin ada artinya gitu. Dan sinonim ini persamaan katanya. Nah, jadi ada istilah khusus dari komunitas tertentu gitu. Nah, istilah khusus ini yang disebut sebagai idiom. Begitu Bu Rani. Baik, terima kasih Pak Jody. Jadi ibaratnya, Ada gaya bahasa gitu. ya itu tes strategi pertahanan budaya yang sengaja dibuat gitu ya untuk merumitkan bahasa menjadi kode rahasia ibaratnya gitu ya Pak, Iya, agar tidak dipahami oleh orang luar gitu. iya. Oke, terima Contohnya, kasih banyak. Oke. contohnya sih kayak bahasa daerah kayaknya Bu. Kalau nggak salah ya. Kayaknya banyak tuh bahasa daerah tuh. Cuman saya nggak Ini ngerti Pak aja. Jody, bahasa yang kalau angkatan saya itu dulu lagi viral-viralnya berkomunikasi dengan menggunakan mengganti salah satu huruf vokal menjadi konsonan. Jadi taga, gugu, giga sampai sekarang Oh tuh saya iya, itu paham bahasa dan saya tidak dagu ya bisa. bisa juga. Yang Ya, sudah pernah dan pernah mempraktikkan berarti kita satu umur ya. iya. Iya, Betul. BG seperti itu laga, barangkali ya contohnya. jagar. BG laga jagar, laga Nah, gigi, Oh itu kan iya. hanya orang-orang tertentu saja yang paham gitu. Ya maga, seperti itu gitu kagan. ya, barangkali ya. Padahal cuman Tes nggak, terong cuman ini itu. cuma ditambah G doang itu sama vokal. Ya, Iya, itu jadi zaman salah SMP satu saya, huruf Bu Linda. Iya. ya. Ada yang bisa cepet itu loh, sih Iya. kaget tuh. Nurnya Bu tahu Nurnya ya. mah Ibu berarti tahu ya Bu, Bu Nur. Aduh, tergantung Bu Nurnya ininya ya. jangan-jangan angkatan kita ya Ih, Allah. aduh, saya satu umur dong sama Bu Nur ya. Enggak, kita dulu waktu saya SMP juga pakai kata-kata kayak gitu. Oh, Makanya saya sempat bingung, wah ini ke cewek ngomongnya kayak gini. Oh, setelah saya cari, oh ini ada ga sama G. Pasti ketemunya nih, ada vokalnya nih. Apa ada penambahan Bu? Ya ada ya penambahan ga. Atau yang penambahan zaman kayak gimana sekarang tuh? itu bahasa-bahasa istilah-istilah gamer kali ya. Kalau yang suka gamer tuh sering tuh anak-anak SMP sekarang itu berkomunikasi dengan istilah-istilah gamer gitu. Kayak apa AFK, GG gitu kan. Saya cuma denger aja, tapi saya nggak tahu itu Misalnya, apa. ya gamer ya, misalnya, wah kayaknya menteri kita lagi AFK ya nih ya. Kok bisa ini duit nggak masuk gitu. Ah ya, hal seperti itu gitu kan. Saya dengar kalau mereka kayak Sebenarnya AFK ngobrol. di sini tuh maksudnya tuh kayak dia nih nggak dilihat, nggak artinya tuh kayak nggak dilaksanakan gitu loh. Misalnya nih HP kan dibiarin gitu, itu maksudnya AFK gitu. Nah, ada juga kayak tunggu nih Pak Purbaya late game. Pasti menaik nih. Nah, maksudnya late game itu kondisinya kayak Bab tunggu di apa tuh akhir bab lah. artinya bab? Ah, Kalau bab artinya apa tuh? Pak Jody bab. bab, istilah gamer tuh. Anak-anak suka bab, GG. Oh, kalau Ngerti. GG saya tahu tuh. Kalau GG Apa tuh? kayaknya GG contohnya siapa ya? Gue GG Bulisti. Misalnya Mau Bulisti ngelawan. IPK-nya tinggi gitu. Oh, Oh, mau battle gitu. bagus. Hah? Mau ngelawan. Apa gimana? Enggak, Oh, maksudnya oh pengen GG ngikutin. itu keren gitu ya Pak Jody ya. Keren, Pengen keren ngikutin ya. ya iya gitu. yang paling jago lah gitu. Oh, oke oke oke. Yang paling keren, Udah paling lama good nggak main gitu games ya. online sejak kuliah. GG tuh sebenarnya singkatan dari good game gitu. Itu ada tuh Oh tadi. iya. Wih, Pak Hidayat Wih, pemain. Pak Hidayat ternyata pemain. Oke, monggo Pak Jody lanjut. Ada juga misalnya kan turu tuh ya, turu ya. Nggak tahu tuh diadopsi dari mana itu. Play. Oh. Turu kan sebenarnya tidur tuh. Nah, biasanya lebih ke adopsi
pemilihan kata aja, cuman kan itu non formal ya, nggak apa, tapi memang nggak ada sih kalau udah di apa adaptasi, jarang. Biasanya kalau diadaptasi biasanya singkat gitu, singkatan kata. Oh ya udah, berarti sekian itu aja yang bisa dari kelompok 6 Ya, kami sampaikan. Apakah udah kan ya? baru Apa ada tambahan? Dari Bapak dosen mungkin, Pak, gimana? Dari Bapak, oh iya Bapak dosen ya, iya Bapak dosen Pak Sigit. Mohon bantuannya Pak. Ya, baik. Sudah cukup baik ya. Penyampaiannya sudah lengkap. Eh, Terima kasih ya sudah bertanya tadi ya beberapa rekan ya. Tapi kan tadi ada pertanyaan yang Bapak eh, perhatikan tentang perubahan makna tadi ya. Ini kan Bu Nuryamah juga sempat menjawab ya. Bu Listi juga yang bertanya malah. Terus ya, Bu Rani juga tadi bertanya juga, tapi hal yang agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi untuk pergeseran makna ini kalau dalam teori tata bahasa Indonesia kan ada namanya amelioratif, peyoratif. Masih ingat Ingat, Pak, Amelio, ingat. apa amelioratif Perubahan itu? perubahan makna amelioratif Jadi itu lebih menjadi lebih bagus. positif kalau amelioratif. jadi Hmm, lebih tinggi Eh, maknanya, Pak. ya, ya ke lebih zaman bagus, sekarang. lebih tinggi. Kalau peyoratif, Jadi lebih Kalau rendah, peoratif lebih jelek. maknanya nah, jadi negatif, agak negatif gitu, Pak. tadi kan Bu Listi tadi pakai Turunan. kata, ya tadi Penurunan kan ya. pakai kata gila gitu kan. Gila itu Ya. sebetulnya istilah yang di dalam kedokteran tuh satu penyakit biasa aja gitu, ya kan? Istilah itu dalam kedokteran awal-awal ditemukan penyakit dalam dunia medis kedokteran, ya kan? Nah, tapi ternyata ini ada dua dia, bisa peyoratif dan amelioratif kan. Gila, dia bisa lompat sejauh itu kan baik. Wah, pikirannya udah nggak waras, gila nih. Gitu kan. Nah itu berarti negatif. Jadi semua kata bisa mempunyai makna yang berubah ya secara amelioratif dan uh, peyoratif, atau kedua-duanya. Kata gila itu bisa sebagai amelioratif dan sebagai peyoratif gitu ya. Nah, jadi shift meaning namanya tadi ya. Betul itu kata Bu Mulyamah, pergeseran karena ada beberapa zaman yang dilaluinya gitu ya. Jadi ada kata apa lagi yang akan mengalami perubahan ya, kita tunggu nanti ada kata-kata yang tadinya bisa bagus jadi jelek dipakainya gitu ya. Atau yang dulunya jelek bisa lagi bagus ya. Atau kedua-duanya gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan pergeseran makna shift meaning ya. Yang lainnya Bapak rasa sudah jelas ya disampaikan, dan mungkin sudah Pak, waktunya untuk istirahat. Pak, Kalau ada yang belum bertanya, Pak, boleh nanya, Pak? Pak. Boleh nanya, Pak? boleh. Langsung ke Kenapa Bapak nggak ya. boleh? Ya. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Ya, ini gara-gara Bapak kasih ujian lisan, saya jadi Tapi ntar penasaran lagi. dibantu sama Pak Jody ya. Enggak. Saya jadi kemarin baca PPT Bapak yang semantik. Oh, Oh, iya. itu kalau nggak salah Bapak kan menjelaskan tentang kalau semantik itu sebenarnya ada polanya, gitu Pak. Anotasi. Ya, seperti itu maksudnya ada sistem universal. Nah, tapi di PPT itu juga Bapak bilang bahasa itu unik, punya keragaman tersendiri. Jadi untuk semantik itu sulit, beda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, bahkan Goris Keraf aja memfokuskannya ke tiga hal itu. Karena misalnya fonologi jelas kalau di seluruh bahasa di dunia ini pasti eh, ada vokal dan ada konsonan, kan nemu pola universal. Sementara untuk semantik itu tidak, Pak. Karena dia melihat konteks-konteks lainnya. Nah, jadi sebenarnya anotasi itu apakah hanya idealisme saja? Gitu kan? Karena agak sulit atau tidak mungkin kali ya. Karena kita memang kompleks kan bahasa itu keunikannya.
Menurut Bapak gimana Pak? Saya penasaran aja karena ada Oh kontradiktif gitu. di PPT itu. Terima Oh kasih ya, Pak. oke. Ya. Sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang bisa memberi komentar, terutama Pak Jody nih sebagai penjawab utama. Tadi Bapak udah bantu jawab. Ya, silakan. Aku Ini nanya Pak, ke Tapi Bapak nanti ya Pak Jody, oh, bukan ke dirimu. gimana Pak Jody? Mau coba jawab dulu? ini kayaknya masih baru Pak buat saya Pak. Oh gitu. Jadi gini ya Bu ya, pertanyaannya ya. Iya Jadi Pak. sebelum jawab ke situ, Ibu juga harus memahami tentang fokus utama dari semantik komparatif. Bener nggak? Ini kan kita kan komparatif, linguistik komparatif. Tapi kalau kita fokuskan semantik, oke semantik aja kita lokalisasi semantik, tapi semantik komparatif. Komparatif, perbandingan Ya. makna. Nah, fokusnya untuk semantik komparatif itu adalah bagaimana bahasa satu dengan bahasa lainnya kan yang sering udah Bapak jelaskan kan, entah itu bahasa kata Tagalog gitu kan, Hmm? pernah bahasa Inggris sering lah ya. Jadi fokus utama dari semantik komparatif ini membandingkan kan bagaimana bahasa itu mengkodekan memberikan kode gitu kan makna dalam struktur bahasanya. Iya. Iya kan? Pola. Nah, itu. Nah, akhirnya karena Ibu bertanya itu dalam materi yang minggu lalu ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, itu kan udah Bapak kirim tadi. Sudah Bapak kirim tadi kalau nggak Sudah. salah ya? Kalau PPT-nya sudah, makanya saya bisa baca Pak. Ya, jadi akhirnya kita harus mengingat teori relativitas linguistik. Nah, ada ini bisa. kah? Nah, ya maksudnya walaupun belum Bapak berikan. Oh iya. Nah, ini kan walaupun Bapak belum berikan, ini akhirnya kan karena ditanya kan Bapak jelaskan. Jadi diberikan. Oke, siap Pak. Tapi PPT-nya nggak ada nih karena nanya kan. Ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi dengan teori relativitas linguistik itu oleh pakar linguistik namanya Sapir-Whorf. Tulisannya WHORF ya. Sapir biasa Sapir. Jadi gagasan struktur bahasa itu ya mempengaruhi cara penutur berpikir atau memandang makna kata gitu. Nah, akhirnya ini juga terjadi pada bahasa-bahasa pragmatik ya. Kan gitu, makna kan? Iya. Makna gitu loh, ya kan? Bapak bilang apa namanya? Wah, ini apa namanya di ruangan ini sebetulnya panas ini, gitu kan? Nah, artinya maknanya saya sebetulnya menyuruh, ya kan? Seseorang untuk kipas. Atau buka pintu, boleh macam-macam itu banyak banget tuh maknanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari leksikalisasi ya tadi ya, apa Bu tadi? Anotasinya, ya. Jadi kita juga harus memandang bahasa itu juga walaupun itu komparatif semantik ya, akhirnya kembali ke bahasa universal. Ya, karena apa? Pada hakikatnya bahasa itu universal dan unik. Nah, di samping universal umum, tapi unik, punya masing-masing ciri khas kan? Ya nggak? Sekarang saya tanya dulu, kalau bahasa Indonesia ciri khasnya apa? Gampang loh, gampang banget nih. Apa kira-kira? Ciri khasnya apa? Kalau dilihat dipandang dari bahasa-bahasa dunia lainnya, ini ada orang Inggris, orang Jerman, apalagi orang Arab, bahasa Arab ya. Apalagi itu memandang bahasa Indonesia itu ciri khasnya apa? Udah Bapak jelaskan loh itu kalau nggak salah. Dari segi apanya nih Pak? Ya apa saja. Banyak onomatopenya Pak di tiap daerah. Banyak apa nggak kedengeran? Onomatopenya apa sih yang bahasa binatangnya itu loh Pak? Tiruan bunyinya. Ya, apalagi sistem awalan, akhiran, sisi pasti dia ada awalan, akhiran. Tapi secara mengerucut
bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang lebih mudah kan? Betul, Gitu kan? karena nggak banyak Hurufnya pembagian ya. sesuai dengan ucapan ya, Pak. Nah, Kita nggak ada jenis kelamin kayak bahasa Arab. Apa tuh? Pokoknya ya. itulah yang Ya, ya. perempuan Berarti artinya kan feminim sama apa gitu. Muzakimu, apalah itulah. jadi bahasa kita kan bahasa yang Ya, sederhana Monas. dan lebih mudah ya, gitu kan? Mudah, Ya, ya. betul. Mudah, sangat mudah Ya kan? katanya. Nah, betul. Nah, jadi kalau kita bedah nih anotasi dalam linguistik, Budi sedang makan nasi, gitu kan? Iya. Contohnya contoh aja nih untuk memperjelas. Nah, Budi itu kan anotasi morfologinya apa? Nomina kan atau subjek. Nomina. Sedang itu adalah keterangan waktu kan, sedang. Makan kata kerja kan? Iya. Kata kerja. Makan. Nasi ya nomina juga kan atau objek. Iya. Itu dari bentuk anotasinya. Kalau dalam bentuk anotasi semantik ya, anotasi semantik nih. Ini yang Ibu Iya, yang tanya makna. nih. Budi sedang makan nasi. Budi itu adalah manusia. Kan gitu. Gitu penjelasannya. Kalau makan itu aksi. Konsumsi kan makan. Nasi makanan atau Makanannya. entitas. Demikian, Bu Listi. Selesai. Oh ya, siap-siap. Berarti pada dasarnya bahasa itu seunik-uniknya tetap punya pola universal ya Pak ya? Dari semua Walaupun sisi. semantik, iya. Jadi Ya, kalau Ibu dari bilang semua semantik, sisi. kayaknya nggak ada. Ada. Ternyata Cuman ada, kita kan harus punya pendekatan atau aspek atau penilaian masing-masing dari bahasa itu sendiri. Sesimpel kata di juga ya Pak, kalau dalam bahasa Indonesia di itu kan cuma satu ya. Iya. Lokasi tertentu. Iya, Tapi kalau simpel, bahasa sederhana. Inggris kan add, on, in itu beda makna. Maksudnya Iya. tergantung harus Iya. butuh objek yang Iya, menyematkan. betul. Kalau Indonesia kan enggak. Misalnya Jadi, mau ngomong letakkan di lemari, ya bebas, ngerti Iya. kita di lemari. Betul. Tapi kalau di bahasa Iya. Inggris kan enggak. Harus jelas di atas, di bawah, apa di dalam. Iya. Gitu ya Pak ya, maksudnya anotasi di sini. Bahasa Dan Jerman juga ada kelaminnya dia. Ya, ada Iya. feminim, male, netral. Ada. Ada, ya betul. Kalau kata bendanya itu dianggap female atau perempuan, nanti kata kerjanya berbeda. Kayak gitu kira-kira. Ya. Siap. Jadi Terima kasih banyak Pak. Mungkin maksudnya waktunya ngasih sudah labelnya cukup Pak. nih. Ya. Iya, Kenapa? Bener mah? Itu jadi anotasi semantik itu maksudnya untuk memberikan label gitu ya Pak? Supaya label. Ya. Yang ditanyakan sama Bu Listi. Ya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Oke. Untuk soal apa Bapak? Ya, ini mau saya kirim ya. Wih, Oke, semangat siap. aja. Kok Semakin sekarang yang cepat, ingat Bu Listi bukan saya udah lupa padahal tadi. Enggak, Bapak nggak akan lupa, saya yakin. Orang udah nyiapin soal. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Yang ada yang sedang sakit juga ya, kita doakan mudah-mudahan Iya, sembuh dan ada kegiatan lainnya yang lancar ya. Dan sebelum berakhir dari kegiatan ini, saya akan bacakan quote hari ini. Jika kamu tersesat, jawabannya adalah pendidikan atau ilmu. Ya. Jika kamu orang yang terdidik atau yang jadi orang yang berilmu, jawabannya eksekusi. Dieksekusi, dikerjakan. Ya. Jika kamu sudah mengeksekusi atau mengerjakan, jawabannya adalah konsisten. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pendidikan kerjain konsisten. Oke Bapak. Ya udah teman-teman, gimana? Ini kan kita mau istirahat sholat. Mau stay di sini apa kita bobo siang dulu? Baru ntar mulai setelah keterampilan. Untuk kelasnya kayaknya banyak perlu dibahas ya. Termasuk masalah linguistik ini. Gimana? Terserah teman-teman aja. Mau sekarang atau nanti setelah keterampilan? Ntar aja udah Bu. Halo? Kah suara saya? Kedengeran Bu, kedengeran. Iya, apaan Mbak Listi? Bahas apa? Ini Bu, pertama masalah tadi Pak Teguh ngomong yang teknik linguistik lah ya, yang paling penting. Apakah setuju dibagi apa bagaimana? Yang penting kan butuh komitmen bareng-bareng kan kalau itu mah, kalau membagi tugas mah. Terus terkait uang nanti akan dijelaskan lagi oleh Miss Olin. Abdimas, Pak Permana, sebenarnya banyak sih. Ntar ngalir.
Makanya gimana teman-teman? Sekarang kan Kita sholat ya, kita sholat harus dulu sholat aja dulu. Mbak Listi ya. Iya, Nanti makanya aja sekarang kali Bu apa? istirahat dulu. Nanti Iya nanti ngerti, habis paham. kooperatif Ya maksudnya ngantuk di rumah. maunya habis istirahat ini kan ada jam medlit nih. Medlit kan kosong